Halo gengs, balik lagi sama gue, Boy Codet. Aduh, duh, 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 duh. Gimana kabar kalian para codet? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Boy Codet akan merangkum film berjudul One Shot yang dirilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Matthew Rhys dan disutradarai oleh John Light. Film ini menceritakan seorang tentara sniper terbaik yang terjebak di wilayah musuh, bertujuan untuk membantai musuh yang akan menguasai dan menghancurkan bumi. Untuk kalian yang belum menjadi para codet, hey, silahkan subscribe terlebih dahulu. Gak subscribe, besok rumah kalian gue bom pakai gas 3 kilo. Gak usah banyak cincong di awal, karena sebentar lagi harus jemput Dayat Gembok dari Jepang. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Di awal film diperlihatkan pasukan armada Ceylon yang menyerang bumi, bertujuan untuk membantai umat manusia yang dipimpin oleh kapten yang bernama Antara. Pasukan Ceylon adalah makhluk yang berdarah biru yang sangat mirip sekali dengan manusia. Dalam pertempuran itu, prajurit manusia telah tewas, namun ada salah satu prajurit yang berhasil menyelamatkan dirinya. Dia adalah seorang prajurit penembak jitu terbaik yang bernama Kyle Mateo. Dengan bidikan yang tak pernah meleset, Mateo pun berhasil membunuh beberapa pasukan musuh. Ia juga telah berhasil menembak pelindung kepala sang kapten Antara hingga pecah, layaknya seperti topeng Uchiha Obito. Film berpindah ke stasiun angkasa Magellan. Karena peperangan itu, sang komandan telah kehilangan 4 prajurit terbaik, dan komandan pun telah kehilangan jejak Mateo dan Carpenter. Mendengar hal itu, sang komandan menyuruh anak buahnya untuk membuka data diri Mateo dan Carpenter. Lalu, sang komandan menyuruh anak buahnya untuk menemukan mereka melalui drone satelit dan menjemput mereka untuk keluar dari sana. Di sisi lain, Mateo terus bertahan hidup dan mencari tahu jumlah musuh yang mengejar dia. Ada beberapa musuh yang mengejar keberadaan Mateo, hingga Mateo pun berhasil membunuh 2 orang dari musuh. Seketika Mateo akan membunuh sang kapten Antara, si Antara tersebut meminta bantuan lewat HT untuk melacak keberadaan Mateo. Setelah mendengar hal itu, Mateo sedikit agak panik dan langsung menyelamatkan dirinya di bawah batu kapur agar tidak terdeteksi oleh drone musuh. Di sisi lain, sang komandan Mateo pun berhasil melacak keberadaan Mateo hingga mengetahui apa yang dilakukan Mateo, karena dia adalah salah satu prajurit yang paling cerdas dalam mengatasi hal seperti ini. Karena peperangan tadi, Mateo pun terkena beberapa kali tembakan dan terpaksa harus melakukan penyembuhan dan mencabut beberapa peluru yang berada di badannya. Malam pun telah tiba. Mateo pun melacak keberadaan musuh melalui kamera malam dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Di pagi harinya, Mateo terus fokus membidik musuh. Seketika memejamkan matanya karena kelelahan, ia selalu melihat istrinya yang telah meninggal. Hal itu pun membuat Mateo selalu semangat dalam misinya dan harus pulang dengan baik-baik saja. Di siang hari, ada beberapa musuh yang telah datang ke tempat keberadaan Mateo, dan ia pun bisa mengatasinya dengan sangat baik. Setelah kejadian itu, Mateo pun melihat ada satu kendaraan yang bergerak cepat. Entah dari mana kendaraan itu, yang pasti si pengendara kendaraan itu akan membunuh seseorang. Kejadian itu terlihat jelas oleh Mateo. Setelah hal itu, si pengendara tersebut pergi ke tempat kediaman si musuh dan kita dibuat shock. Ternyata si musuh tersebut sangat menghormatinya. Siapakah dia? Ternyata dia si penjelajah sekaligus kekuatan agamanya yang bernama Omar. Lalu, seketika Mateo melihat mayat yang telah dibunuh tadi, ternyata si mayat itu masih hidup. Mateo pun langsung mengingat kembali sang kekasihnya yang telah tewas. Malam hari pun tiba. Mateo gugurusukan kekoronangan untuk menghampiri mayat tersebut. Selang di perjalanan, ia diserang oleh seekor binatang buas dan ia pun bisa mengatasinya. Lalu, Mateo pun menghampiri mayat tersebut dan membawa ke tempat peristirahatan Mateo. Ketika Mateo membuka tutup mayat itu, yang ternyata seorang gadis cantik yang bernama Mira. Ia pun mengobati lukanya. Saat akan mengobatinya, Mira ketakutan saat melihat Mateo. Di pikiran Mira, Mateo adalah orang jahat. Dengan terpaksanya, Mateo harus membuat Mira pingsan agar tidak diketahui oleh musuh. Di sisi lain, komandan Antara pun bermimpi bahwa akan ada yang melukai Mira dengan ciri khas tato kelajengking di tangan kirinya. Mateo pun kembali dengan aksinya. Ia gugurusukan kekoronangan atau menyelinap masuk ke markas musuh, hingga ia pun berhasil membunuh beberapa musuh di sana. Anjir, keren ya si lalakon.
Pagi hari pun tiba. Mateo pun memberi obat tahan nyeri untuk Mira agar luka Mira itu cepat pulih. Dan Mateo pun berbicara bahwa ia berjanji akan mengembalikan Mira. Setelah mendengar hal itu, sontak Mira pun merasa ketakutan. Ia memohon kepada Mateo agar tidak mengembalikan dirinya karena ia di sana akan dibunuh. Karena mendengar hal itu, Mateo pun berjanji kepada Mira tidak akan membawanya ke sana. Setelah itu, Mateo mulai melakukan pergerakan kembali bertujuan akan memasang bom. Bom milik Mateo pun dilacak oleh musuh lewat uap panas. Dan semua itu adalah jebakan bagi mereka. Setelah hal itu, Mateo berkomunikasi dengan musuh lewat HT, berniat akan menghabisi mereka. Ia pun kembali ke tempat istirahatnya. Setiap musuh yang ia bunuh selalu ditulis di batu kapur itu. Di tengah obrolannya mereka berdua, tiba-tiba HT pun berbunyi. Komandan Antara membicarakan tentang mayat Mira dan meminta Mateo untuk ditukar dengan kalung berharganya. Entah bagaimana si komandan itu bisa merebut kalung berharga dari Mateo, tetapi hal itu tidak membuat Mateo terpancing. Di malam hari, mereka berdua pergi bergegas mencari tempat yang baru karena tempat tersebut sudah tidak aman bagi mereka. Omar pun datang untuk melihat mayat Mira. Dan ternyata mayat itu sudah tidak ada. Di sisi lain, Mateo sedang melakukan jebakan. Setelah itu, mereka pun kembali beristirahat. Di tempat lain, Omar pun berlangsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Mira. Ketika mereka berdua sedang asik berbicara, Mateo pun dikejutkan dengan kedatangan musuh yang telah terkena jebakan Mateo. Ia pun bergegas langsung memeriksanya, dan baku hantam pun terjadi. Karena musuh tidak ada habisnya, Mateo dan Mira pun tertangkap oleh mereka. Lalu, ia pun dibawa ke basecamp mereka untuk diinterogasi. Ketika ia akan dibunuh, kita dikejutkan dengan kedatangan penembak jitu baru yang tak lain. Itu adalah rekan Mateo yang bernama Jason. Perlu kalian tahu, di video pertama sebelum ledakan itu terjadi, Jason telah pergi dari tempat itu dan menyelamatkan dirinya. Peperangan pun terjadi dan mereka pun berhasil melarikan diri. Di sore hari, Jason memasang bom yang telah dikoneksikan ke remote miliknya. Lalu, Jason pun memberikan alat komunikasi antara mereka, lalu memutuskan untuk berpencar. Mereka pun saling berkomunikasi dan mencari keberadaan musuh. Lalu Jason pun memberikan sedikit aksinya. Dengan aksinya itu, ia telah berhasil menewaskan beberapa musuh tanpa bantuan Mateo. Seketika Jason pulang ke tempat istirahatnya, melihat Mateo dan Mira tidak ada di sana, dan ia pun memasukkan racun pada minumannya. Ketika Mateo dan Mira kembali, ia diberi sebuah minuman yang telah dicampur dengan racun. Selang beberapa menit, racun itu bereaksi di dalam tubuh Mateo hingga merasa sedikit pusing dan lesu. Karena hal itu, Jason bertujuan akan membunuh Mira. Seketika Jason akan membunuh Mira, dan akhirnya Mateo pun memenangkan pertarungan itu. Di akhir napasnya, si Jason itu menekan tombol bom yang bertujuan untuk memberitahu musuh keberadaan Mateo. Setelah hal itu, Mateo pun lari dari sana. Setengah perjalanannya, ia dihadang oleh badai besar yang membuat dia harus beristirahat di bawah kain. Ketika si komandan Antara datang ke lokasi, dia melihat di tangan kiri Jason ada tato kelajengking dan ia pun langsung mengingat mimpi aneh itu. Ketika badai telah selesai, Mateo dan Mira pun kembali bergegas karena Mira kelaparan dan kehausan. Ia pingsan di tengah jalan dan terpaksa Mateo harus menggendongnya. Di tengah perjalanannya, ia kembali dihadang oleh Omar yang berniat akan membunuh Mira. Ketika Omar akan membunuh Mateo, Mira menodongkan pistol ke arah Omar yang membuat Omar semakin emosi. Lalu, Mateo pun melawan Omar. Ketika ia akan membunuhnya, Mira melakukan kemanusiaan untuk tidak membunuh karena dia adalah majikannya. Ketika Mira dan Mateo akan pergi meninggalkan Omar, ternyata si Omar itu hanya pura-pura saja dan langsung menyerang mereka berdua dari belakang. Hingga baku hantam pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Omar unggul dalam segi pukulan. Ketika Omar akan membunuh Mateo, di sisi lain ada salah satu penembak jitu yang membantu Mateo. Ternyata dia adalah sang komandan Antara. Dan akhirnya film pun
tamat. Guys, terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Yang belum join menjadi Codetkers, silahkan join terlebih dahulu. Bagaimana bang cara gabungnya bang? Simple kok, tinggal tekan tombol subscribe di bawah, lalu like video ini. Simple kan? Terima kasih, see you next video, bye bye.